Jangan sama Tuhan itu demi agama. Kalau kita bangun hubungan dengan Tuhan itu demi Tuhan. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Kenapa kita jadi orang Kristen? Pikirkan. Karena aku mau kenal Bapa. Aku mau sujud kepadanya. Aku ingin dia pegang kendali atas hidupku. Di luar dia aku tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah sebabnya I need you. Sama Tuhan itu jangan hanya berkata I love you. Kita harus terus ingatkan diri sendiri. Ucapkan kalimat ini, Lord, pengurapanmu, mengalirlah Roh Kudus, sembunyikan hambamu erat-erat di balik salib Yesus. Hambamu siap untuk memberkati umatmu dengan firman yang hidup. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, berikan tepuk tangan, shalom, shalom. Jangan duduk dulu, overflow ada orang ini. Saya mau welcome home untuk semua, termasuk yang tidak bisa di ruangan ini, harus di luar-luar, di foyer, sampai di mana, ada berapa tempat juga ya, semua diisi dengan umat. Tidak ada perbedaan waktu dan tempat, kita semua di dalam hadirat, bukan tempat. In a presence, not in a place. Ya, sama-sama kita kasih welcome home untuk mereka yang nggak bisa di sini. Welcome home. Puji Tuhan. Haleluya. Tadi tarian itu nanti mesti kita ulang itu yang itu saya sebut tarian penguin rohani. Memang GMS singkatan dari gemes. Tolong peluk seseorang, katakan gemes, Tuhan mengasihimu. Silakan duduk. Tadi pagi saya naik ferry langsung datang ke sini dari Singapura untuk bisa berjumpa dengan jemaat Batam, GMS Batam. Apa kabar semua? Udah makan? Saya traktir dulu firman. Ya, dan ada juga yang ternyata jam 5 loh sudah ada, udah menunggu, udah datang ke gereja, padahal kebaktian mulai jam 9. Memang luar biasa kalau hati tersulut api, ya. Ada yang nggak datang dari jam 5? Oh, tadi di ibadah 1 sih ya. Ada yang datang dari jam 6 tadi? Dari jam 6? Loh, tapi tugas langsung ke sini. Langsung tugas dari GMS? Ya, oke, sama, luar biasa. GMS Batam, tapi tugas dari jam 6 ya. Oke, saya mau kasih buku boleh? Udah punya nggak buku ini? Belum ya? Ini adalah buku yang ditulis oleh anak saya, In and Out of the Shadows. Dia rasan-rasan orang tuanya gimana parenting kami atas hidupnya. Jadi bisa Anda nanti di Pustaka Raja Wali di depan juga ada. Nanti Anda bisa dapatkan sendiri. Adalah di sini nanti orang tua akan lebih ngerti putra-putrinya, muda-mudi. Anak muda jadi lebih ngerti kenapa berada di bayangan papa mama. Jangan anti ortu. Kau rugi. Nanti biarkan diajarin oleh Jeremy. Tapi sebelumnya boleh saya kasih ini untuk petugas relawan kita dari pukul 6 tadi. Thank you, terima kasih Kamsia. Saya nggak minta nih, tapi tiba-tiba di sini ada yang Chinese. Ni如果是国外人你不 kalau ada orang yang baca bahasa Chinese, ada di sini ditranslate kali ya. 你是来自哪里的？哦，你是马来西亚人啊？哦，真的？哇，你是 GMS 马来西亚？哦，不是。哦，你在Batam，可是你是马来西亚人，是吉隆坡吗？真的？哦，好，那就送给你一本，感谢主。哎，wow，udah habis。4 kali khotbah. Semua pertanyaan kenapa akan terjawab. Pertama, kebaktian 1 tadi dengerin sendiri di YouTube ada. Kenapa munculin kenapa hidupku terasa kecil dan tidak berarti? Saya nggak akan ulangi setiap ibadah. Kalau kita nggak mendengarkan nanti, kita akan rugi seperti kursi, seperti meja 4 kaki, hilang 1, meja itu nggak utuh.
Kebaktian 3-4 nanti disambung dengan kenapa aku gak sabaran terhadap saudaraku, kenapa aku gak bertumbuh dewasa. Kita lihat ibadah 2, kenapa aku gampang lemah di dalam. You see, waktu kita bersama-sama, kita gak kerasa, kita merasa kuat. Tapi waktu kita sendiri mungkin ada orang yang merasa, kenapa ya aku ini kok lemah ya. Saya tidak sekuat yang nampaknya. Bukan lemah lembut ya. Ini kelemahan. Orang-orang yang merasa aku itu gak kuat sebenarnya. Aku ini rapuh, gampang goyah, dan gampang goyang. Karena itu saya ingin menjawab, kalau sejujurnya ada orang yang begini, semoga Anda sembuh lewat khotbah ini. Paling tidak, Anda akan mengalami kemajuan. Proses Tuhan. Tapi mengalami kemajuan daripada muter-muter di padang gurun lalu mati di situ. Saya percaya firman ini akan memerdekakan. Kita akan baca ayatnya di Efesus pasal pertama ayat 15 sampai 23. Efesus adalah surat Paulus kepada gereja Efesus yang diisi oleh orang-orang Yunani. Surat-surat Paulus itu agak sulit untuk dimengerti, makanya dengan pengajaran seperti ini, dikupas firman ini, Anda akan lebih ngerti ayat-ayat firman. Saya bacakan dulu, ini diberi judul di Alkitab Indonesia, doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Ayat 15, karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap maaf. Saya ini mungkin tadi kesini naik ferry terlalu pagi. Sorry ya, maaf ya. Ralat, yaitu di Efesus pasal 3 ayat 14 sampai 21. Iya betul. Efesus 3 14 sampai 21 di Alkitab kita diberi judul doa Paulus. Oke. Kita lihat ayat 14 sampai 21 bunyinya begini, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, kata Paulus, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Mari kita baca sama-sama ayat terakhir, ayat 21, 1, 2, 3. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Jangan lupa, topiknya adalah kenapa aku gampang lemah di dalam. Katakan seperti ini, ketika aku lemah, kuasanya sempurna. Katakan seperti itu. Yeah. Ada lagunya kan, Don Moen pernah menulis, when I'm weak, I am actually strong. Tapi bagaimana, kuncinya di mana dari aku lemah jadi aku kuat itu, what's the key? Mana kunci? I wish I were stronger, mungkin beberapa berkata, pada waktu mengalami situasi tertentu, andai aku lebih kuat, aku lebih tabah. Aku ini orangnya gampang sekali down. Gimana caranya supaya aku itu gak jadi orang yang dikit-dikit hilang damai sejahtera, dikit-dikit tercuri sukacita. Gak enak loh jadi orang gitu. Seperti terombang-ambing, seperti sampan yang terhuyung-huyung. Benar-benar gak enak. Untuk apa kita jadi orang Kristen secara status dan melalui pengakuan iman, tapi gak punya iman di hati? Kita gak akan happy. Gampang gelisah, overthinking, gampang worry atau gampang khawatir. Pikirannya negatif, ketakutannya lebih besar daripada imannya. Kenapa ya aku gampang lemah di dalam? Mari kita lihat di sini kuncinya. Kita lihat ayat 14. Itulah sebabnya. Katakan itulah sebabnya. Nah ini jawabannya langsung, gak basa-basi, to the point tuh Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Kekuatan itu ada pada Bapa.
bukan pada diri kita. Bapa yang menciptakan kita. Bapa yang mengutus Yesus untuk mati bagi kita. Bapa. Sebenarnya di dunia ini krisis Bapa. Krisis kepercayaan. God is the strength of my heart. Kata God, G-O-D, bukan chat GPT. Allah Bapa, itulah sumber segala-galanya. Bahkan di kitab Ibrani dikatakan, dia adalah Bapa segala roh. Bahkan the Father of lights atau Bapa segala terang. Nggak mungkin kuat lah. Yesus berkata sendiri di Yohanes 15. Di situ Yesus menyebut hubungan kita dengan Allah Tritunggal. Bapa adalah pemilik, pengusaha kebun anggur itu. Akulah pokok, kamulah carangnya. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Bapa yang memiliki kebun anggur itu. Di luar aku, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Orang yang tidak submit his life to God, yang tidak menundukkan diri kepada Bapa di sorga, susah rohaninya kuat. Kita seperti anak terlantar. Meskipun bergelimpangan harta juga tidak jaminan. Punya banyak koneksi juga bukanlah garansi. Pengetahuan kita tidak bisa menolong kita di hari-hari susah. Tapi relationship atau hubungan kita dengan Bapa itu yang akan menolong kita. Itu yang akan rescue. It will rescue you. Bahkan uang pun tidak bisa beli segalanya. Bisa beli banyak barang, banyak hal. Bisa juga beli kebahagiaan semu, kebahagiaan yang duniawi. Tapi ada waktu dan saat ketika uang tidak bisa menolongmu. Itu ada saat-saat itu. Tapi Bapa tidak pernah gagal. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Di zaman seperti ini ya, orang kalau hidup tanpa Tuhan itu kasihan. Misalnya tiba-tiba dia sakit nih. Buyar semua cita-cita, semua harapannya. Ketika dokter memvonis ditemukan kanker di paru-parumu, itu seperti ditampar. Bukan hanya dirinya, tapi seluruh keluarganya. Sedangkan kita yang beriman aja seperti itu akan terpukul kok. Tapi kita masih punya Tuhan. Kita nggak tahu apakah terjadi mujizat atau enggak, tapi paling tidak kita punya pegangan. Saya pernah ngalamin itu 2 tahun yang lalu. Tapi sungguhan loh, saya baru tahu betapa pentingnya iman di saat-saat demikian. Iman itu gak kerasa waktu kita happy ya. Tapi waktu kita mengalami hal-hal begitu, iman itu segalanya. Waktu saya dengar itu, there is cancer, ada kanker di ginjal Anda. Saya dan istri saya di ruang dokter itu terpukul, tapi saya tenang. Sampai dokternya itu ngulang-ngulang berita itu, memastikan saya ngerti. Dia bilang, do you know what I've just told you? Saya bilang, I know doctor, I speak English. Bener-bener loh, iman kita itu janji keselamatan itu dahsyat. Tahu bahwa kita hidup mati itu di tangan Tuhan dan nama kita tertulis dalam kitab kehidupan itu ya. Meskipun kita terpukul, kita nggak takut loh. Mati nggak takut, hidup nggak takut. Saya tenang, saking tenangnya dokternya sampai heran. Dan pada waktu prosedur saya ingat, itu saya masuk tuh saya tidak ada perasaan nanti kalau nggak bangun gimana. Ya saya pikir untuk keluarga saya, tetapi saya tahu bahwa saya aman, ada Tuhan. Bangun itu ya, orang kalau ada habis anestesi ya, bangun sadar itu ya, itu pikiran pertamanya itu yang ada di hati. Langsung pertama-tama saya langsung berkata, Jesus I love you. Waktu saya bangun sadar. Sebab waktu saya belum pass out, waktu saya di bius itu, saya dengar dokter sama dokter-dokter dan suster itu pada bilang, mau makan apa? Chicken rice. Saya itu sempat nyeletuk. Saya kan orangnya suka bercanda. I also want chicken rice. Lalu saya nggak ingat setelah itu saya bangun lagi itu Jesus I love you. Saya nggak bisa bayangkan loh mujizat nggak mujizat tuh nomor 2. Saya nggak bisa bayangkan you terima berita seperti ini nggak punya hubungan dengan Tuhan. Saya nggak bisa bayangkan. Saya nggak bisa bayangkan kalau itu bukan terjadi atas kita, tapi orang yang kita cinta. Kalau kita nggak punya Tuhan,
lalu matilah. Setelah itu kita nggak punya kepastian, semoga diterima di samping Allah Maha Kuasa. Kita nggak ada lagi penasaran. Orang yang punya Tuhan, yang punya hubungan dengan Tuhan itu aman. Tidak berarti kita nggak punya masalah. Tidak berarti kita selalu diluputkan apa yang menimpa orang-orang dunia. Tetapi pasti berbeda. Goncangan ekonomi. Kalau kita nggak pegang janji Tuhan, celaka. Banyak orang pun akan lompat dari loteng yang tinggi. Banyak orang memikirkan bagaimana caranya mengakhiri, bahkan mengakhiri hidupnya. Di zaman seperti ini yang gak menentu, gak punya Tuhan, itu orang yang paling kasihan, bahkan paling konyol, paling silly. Tuhan bukan halusinasi, He is real, Dia nyata. Bangunlah hubungan yang real pula dengan Dia. Jangan beragama Kristen saja. Jangan sama Tuhan itu demi agama. Kalau kita bangun hubungan dengan Tuhan itu demi Tuhan. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Kenapa kita jadi orang Kristen? Pikirkan. Karena aku mau kenal Bapa. Aku mau sujud kepadanya. Aku ingin Dia pegang kendali atas hidupku. Di luar Dia aku tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah sebabnya I need you. Sama Tuhan itu jangan hanya berkata I love you. Kita harus terus ingatkan diri sendiri. Ucapkan kalimat ini. Lord, Father, I need thee. Untung ada Tuhan. Sedih sih sedih, terpukul sekali, tapi aku tahu ini belum game over. Di PHK pekerjaan, untung aku punya Tuhan. Aku masih bisa berdoa. Berilah padaku rezekiku hari ini, makananku secukupnya. Bayangin kalau kita hidup tanpa Tuhan itu berarti hidup tanpa pengharapan. Kenapa kita itu gampang lemah? Karena kita gak melekat pada sumbernya. Karena kita tidak attached to the source. Suatu hari saya bodoh sekali. Cetak, gak bisa. Tiba-tiba istri saya gampang aja. Gini loh yang, jelek. Nyala chargernya. Ternyata nggak dicolokin. Makanya usaha kita itu sia-sia karena kita nggak melekat pada sumbernya. Meskipun setelah kita colokin itu nggak tentu terus langsung penuh. Tapi kita harus colokin dulu. Ini bahasa Ibrani yang penting nih, colok. Colokin hidupmu ke Tuhan. Tidak menjamin bahwa ketika hujan, jemuran Anda tetap kering, tetangga semuanya basah, lu orang fasik. Basah pula. Cepat ambil jemurannya, tapi tapi kita sekalipun jemuran basah juga nggak kiamat tuh dunia. Apa yang hilang bisa dicari lagi, nggak apa-apa. Kita punya Tuhan itu, kita punya tujuan. Kita punya kehidupan kekal. Colokin tuh. Ternyata cetak-cetak juga percuma. Kalau tidak terhubung dan tersambung kepada sumbernya. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Therefore, I bow to the Father. I submit my life to Him. Amin Bapak Ibu. Kerohanian itu kira-kira hidup rohanimu itu prioritas nomor 1 atau nomor 2 di hidupmu, atau enggak sama sekali? Bagi saya number 1. Bukan sebagai hukum Taurat. Tapi saya setiap kali hari Minggu ke gereja misalnya, kalau anak-anak AOG kita dan Voltage, hari Sabtu, itu buat bagi saya bukan hari ke-7, Tuhan gak dapat sisa. Minggu itu selalu hari pertama keluarga kami. Always the first day. To Christians, untuk orang Kristen, untuk orang Yahudi, Yudaisme, itu hari ke-7, hari Sabat, hari Sabtu mereka. Bagi saya, orang Kristen, Tuhan bangkit pada hari Minggu, Minggu gak keramat. Kalau di Pakistan, hari Minggunya itu Jumat. Di Indonesia, hari Minggu, libur nasional tiap minggu. Bagi saya dan keluarga saya, baik dulu, waktu zaman dulu saya masih ngantar anak-anak, atau kita masih ke pemuda, itu hari Sabtu. Sabtu atau Minggu itu bagi kami, sekeluarga itu hari ke-1. Number 1 selalu menyembah Tuhan, diisi firman, bersama dengan umat pilihan.
Tapi setiap hari, selalu tiap pagi, saya selalu cari Yesus dulu dan cari firman. Setiap minggu hari ke-1. Setiap hari, tiap pagi. Karena ada ayatnya, bahwa kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap siang. Ada yang salah? Enggak ya, bukan siang ya. Baru tiap petang. Bukan, selalu baru. Istilah, fill in the blank. Tiap pagi, baru tiap pagi. Besar setiamu Tuhan, selalu baru tiap pagi. Baru tiap pagi, baru sepanjang hari. Besar setiamu. Lalu malamnya baru nyanyi, sepanjang hari ku nikmati, hitung mundur tuh, pertolongan dari Tuhan ku rasakan. Dari jam 8 pagi berkat-Mu oh Tuhan, sampai jam 8 malam, sampai tidur. Terus sepanjang jalan yang Kau tunjukkan, membawa pada kehidupanku, rasakan kasih Tuhan, pulihkan jiwaku. Malam hari sebelum tidur, ku bersyukur sebab Roh Kudus telah, dari saat teduh pribadi tadi, menuntun hidupku. AM PM, pagi petang, ku cinta Kau Yesus Tuhan. Lihat ke belakang dari pagi, ku cinta Kau Yesus Tuhan, sungguh Kau segalanya bagiku. Haleluya, merdu-merdu suaranya, luar biasa orang Batak. Saya pagi-pagi colokin dulu. Jangan ributnya tiap pagi itu nyolokin HP. HP ku kosong. Hidup rohanimu piye? Kata orang Jawa Tengah. Hidup rohani Anda gimana? Kehidupan rohanimu that important kah? Sepenting itu kah? Penting. Meskipun hidup rohani tidak otomatis pay your bill, langsung membayar tagihanmu, gak langsung membuat semua rencana jalan. Tapi kalau hidup rohanimu macet, mandek, yang gak jalan itu dirimu. Rencanamu percuma, billmu juga akhirnya gak kebayar. Bukan karena Tuhan membayarnya, tapi Anda tidak akan punya tujuan dalam bekerja. Yang mandek, yang macet itu bukan rencanamu, tapi dirimu. Tapi waktu kita bangun manusia rohani kita gak lemah. Kita kuat bukan hanya sepanjang hari, bahkan kita bisa gendong orang lain pula. Saking kuatnya Tuhan kasih sama kita kekuatan ekstra untuk gendong kanan kiri kita. Tak gendong. Kok tahu sih lagu-lagu begini yang sia-sia? Saking kuatnya Tuhan gak pernah kasih kita itu pas-pasan. Ini loh kekuatan yang kau butuhkan untuk menyambut hari hanya buat dirimu. Gak pernah. Tuhan tuh selalu Allahnya 5 roti 2 ikan. Your lunch, makan siangmu itu selalu lebih banyak, bisa beri makan lebih banyak orang daripada yang kau kira. Kau kira hanya kau yang makan high roti boy? Karena yang bawa itu kan a boy, anak kecil. Tapi sebenarnya dari makananmu nanti kamu akan kasih makan 5.000 orang. God always gives you extra strength. If you put Him first, Anda itu nanti punya ekstra-ekstra untuk orang lain bisa merasa. Gak pernah Tuhan kasih Anda itu kekuatan pas-pasan. Kalau Anda utamakan dulu kerajaan Allah dan kebenaran tiap hari, tiap pagi. Yang Tuhan tambahkan selalu melampaui harga asli. Tuhan bukan tipe, saya gak ngomong ini secara duit ya, secara materi ya. Jangan kita murahan sama Tuhan. Berkat paling murah itu adalah harta. Paling mahal itu hubungan kita dengan Allah. Karena Tuhan berkata barang siapa miskin di hadapan Allah itu bahagia. Artinya orang yang bersandar bergantung penuh. Listen ya, Tuhan itu gak pernah kasih kita itu berkat pas-pasan.
Dan kalau Tuhan itu ngasih kita sesuatu, misalnya, carilah dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya, segala sesuatu ditambah. Tambahan Tuhan itu bukan matematika dunia. Misalnya Anda rental mobil termasuk sopir. Anda sopir, tapi yang Anda sopiri adalah Tuhan Yesus. Selesai, hari ini berapa? Oh, satu hari $100. Tuhan tidak memberimu $100. Ingat ya, saya nggak ngomong soal uang, saya bicara tentang sifat Allah. Dia nggak ngasih Anda $100 dikasih, ini sesuai kwitansi. Lalu Tuhan tips Anda $1.000. Itu yang disebut segala sesuatu ditambahkan. Tambahan Tuhan tidak imbang dengan investasimu dan jasamu, tidak imbang dengan doamu. Tuhan tidak dalam bisnisnya menjawab imanmu. Imanmu terlalu kecil. Kasihnya selalu melampaui dalam lebar, tinggi, dalam, panjang. Selalu melampaui doamu. Kalau enggak gitu bukan Tuhan Yesus. Jangan GR, karena imanku Tuhan jawab doaku. Come on. True, imanmu menggerakkanmu untuk mengalami sesuatu dengan Tuhan. Tapi waktu Tuhan memberimu pengalaman itu selalu melampaui imanmu. Makanya iman bukan yang terbesar. Kasih. Love is the greatest. Saya nggak pernah, makanya itu saya nggak malas beriman, karena saya tahu kalau saya beriman pada Tuhan, saya akan mengalami Tuhan. Dapat nggak dapat yang saya imani itu nomor 2. Mungkin kadang-kadang yang saya minta, saya kira itu adalah roti. Ternyata yang saya minta adalah batu. Siapa tahu? Kadang-kadang kalau Tuhan tidak jawab doa kita, jangan marah dulu. Bisa jadi kalau dikasih, aku jadi tersesat karena itu. Tuhan yang paling tahu. Katakan Tuhan yang paling tahu. Tapi kalau saya malas beriman karena saya takut kecewa. Saya malas meminta karena takut ditolak. Yang saya sayangkan adalah saya kehilangan kesempatan untuk alami Tuhan. Dapat gak dapat sesuai aplikasi itu nomor 2. I trust that, saya mempercayakan itu pada departemennya Allah. Itu bukan di ranah saya. Tapi ketika saya mulai beriman pada Tuhan itu, kasih Tuhan tahu apa yang hendak Ia berikan di hidupku. Sesuai dengan firman dan kehendak rencananya. Sesuai hikmatnya. Saya nggak pernah curiga sama Tuhan. Karena Dia bukan manusia. Dia nggak seperti kita, orang-orang yang licik, curang, picik. Saya harap Anda mengerti, sebab saya akan mulai masuk ke area yang lebih susah, ayat yang susah untuk kita praktisnya gimana. Yaitu betapa lebar, betapa ini, gimana kita memahami. Khotbahkan ini itu harus bicara tentang misteri hati Bapa. Semoga saya bisa taruh cookie itu di shelf atau berada di rak yang paling bawah sehingga semua orang Kristen yang paling baru bisa ambil dengan mudah. Semoga lewat khotbah ini Anda jadi bisa melihat sedikit Bapa itu seperti apa. Amin. Nah, kita baru 1 ayat, sedangkan ibadah berikutnya sudah mulai menunggu. Jadi lebih baik kita lanjutkan ya. Kalau gitu tanya sama orang sebelahnya. Ngomong sama orang, tanya orang sebelahnya, kemana setelah ibadah ini? Katakan, di sini saja. 今天不回家, ya. Oke. Kita lihat, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, ayat 14, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Katakan menguatkan dan meneguhkan oleh rohnya dalam batin kita. Oke, kenapa aku gampang lemah di dalam? Minta sama Tuhan satu karunia. Karunia ini tidak akan ada lagi waktu kita di sorga. Sama dengan nubuat, dikatakan prophecies will cease. Nubuatan akan sirna, akan menyusut dan sirna. Tapi bukan di akhir zaman, justru kita butuh nubuatan. Tapi di sorga. Satu karunia lagi, karena karunia ini penuh dengan unfolding atau menyatakan misteri. Bukan hanya misteri Kristus, banyak hal tentang Kristus tidak perlu misteri lagi, sudah di dalam Injil. Jangan aneh-aneh, jangan ngeroh. Kalau ada orang berkata, aku dapat pewahyuan baru yang belum ditulis sama Alkitab, tinggalkan orang itu. If anything is news, probably false. Oke,
Misteri ini maksudnya misteri kehidupanmu. Karena kita ini belum tahu, karena manusia tidak tahu masa depannya. How do you pray for your future, let alone someone else's? Bagaimana kita berdoa bagi masa depan kita sendiri, apalagi doain untuk masa depan orang lain. Kita butuh karunia. Karena kalau kita berdasar akal budi, doanya begini. Contoh doa untuk papa mama. Orang tua saya, puji Tuhan hari ini sehat-sehat. Beliau berdua berusia sama, yaitu umur 81. 1945, ini 2026, ya, 81 tahun. Tentunya kalau sebagai anak doa pasti goodwill lah ya. Lalu apa bedanya doa dengan tiup kuetar? Ya, happy birthday to you, make a wish, make a wish. Doa kita nggak lebih tinggi daripada making a wish. Kalau kita doa hanya berdasar hemat akal budi manusiawi. Doanya apa sih buat orang tua? Kasih panjang umur. Siapa yang doain gitu? Kesehatan, kebahagiaan. Tanpa kita bisa definisi lebih eksplisit lagi. Sedangkan mesin hospital aja ada berapa slice MRI atau CT scan. Kita doanya kok gitu-gitu aja? Kok umum sekali seperti penyembah berhala? Bahagia itu apa? Do you know their heart struggle? Ataukah Anda sekarang mereka mikirkan apa? Susah. Kalau mereka sharing sama kita, nggak tentu mereka mau, bisa malu. Atau mereka tidak mau merepotkan kita. Gimana dong doanya? Panjang umur, tubuh sehat. Kebahagiaan, papa mama udah pensiun. Nggak relevan lagi doain pekerjaan. Apa ya? Apa ya? Saya bersyukur untuk karunia ini. Karena waktu kita berdoa, kita berkata kepada Allah. Roma katakan, dalam keluhan tak terucapkan. Dan waktu kita berdoa dengan karunia ini, mumpung belum di sorga, karena di sorga nanti nggak ada misteri lagi, nggak ada misteri kehidupan. Kita akan masuk dalam alam kemahatauan Allah, meskipun kita tidak jadi maha tahu seperti Tuhan, tapi kita tidak lagi bertanya-tanya. Tidak perlu ada nubuatan lagi kalau semua udah jelas kita melihat Dia muka dengan muka. Tapi sementara di bumi we need this. Belum lagi mendoakan orang lain, doain diri kita sendiri, paling-paling doain sesuai rencana. Tahukah Anda apa yang menjatuhkan dan apa yang paling-paling menggembirakan itu seringkali terjadi di luar rencana kita. Faktor tak terduga itu mengambil peran hebat di dalam kehidupan setiap kita, baik dalam bisnis, di dunia. Siapa ngerti soal pandemi kemarin, boom terjadi. You're just not ready. Saya bersyukur untuk karunia ini. Karunia ini ada hubungannya dengan ayat yang kita baca. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya, bukan menurut hemat atau menurut hikmatmu. Menurut kekayaan kemuliaan itu bicara tentang the glorious, the richness of His glory. Dalam kemahatauan maha kuasaan Allah, menguatkan, ditransfer, meneguhkan kamu oleh rohnya, huruf besar, oleh roh kudusnya di dalam batinmu, in your innermost being, di dalam manusia rohmu. Inilah karunia berdoa dalam bahasa roh. Kenapa kita mudah lemah? Karena kita tidak antisipasi. Karena kita bersandar pada kekuatan kita dan bersandar pada pengertian kita sendiri. Sedangkan ada ayatnya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kita tidak boleh bersandar pada pengertianmu sendiri. Kita tetap perlu menyembah Tuhan dengan akal budi, berdoa dengan akal budi, tetap perlu. Saya tahu kalau doain orang tua saya tetap pakai bahasa Indonesia. Saya paling suka kalau doa, kalau pakai bahasa manusia, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Chinese saya lebih pas-pasan lagi. Campur-campur kadang-kadang. Tapi saya tahu itu nggak memadai. Tapi puji Tuhan kalau saya doakan, saya doa pakai bahasa lidah. Karena itu manusia roh dalam batin Allah Bapa tahu yang dimaksud oleh roh itu, bahwa Dia mendoakan orang-orang kudus. Orang-orang kudus ini tolong didefinisikan. Itu berarti saya, Anda, dan orang-orang yang kita doakan. Dan Dia mengerti dengan keluhan yang tak terucapkan. Bahasa roh itu powerful in a corporate meeting, pertemuan corporate seperti ini, tapi bukan untuk pengumuman. Misalnya tadi, Pastor Suwandi, gembala kita di GMS Batam, pas pengumuman tadi, pegang buku, pengumuman tadi tentang Israel, lalu pakai bahasa roh, semua orang kan bilang, are we crazy? Apakah kita gila? Kalau ada di sini tiba-tiba permisi tanya sama Asher, WC di mana? Dia pakai bahasa roh jelaskan.
bisa ngompol di celana. Penempatannya salah, peruntukannya salah. Residensial kok dipakai untuk komersial, komersial kok dipakai untuk apa namanya, untuk religius. Bukan begitu. Maksudnya bukan peruntukannya salah. Bahasa lidah secara korporat kita pakai saat kita ibadah, waktu worship, pas sebelum firman kayak tadi. Supaya sekarang ada tafsiran, bukan terjemahan. Gak ada orang bisa terjemahan bahasa roh. Sebagian besar misterius karena bicara tentang masa depan dan perkara-perkara Tuhan yang belum kau ketahui dalam dirimu maupun orang lain. Tetapi ada tafsiran spirit jemaat itu sedang berkata apa, supaya nanti ada ayatnya di kitab Wahyu, supaya barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang roh hendak katakan pada jemaat. Ini lewat pengkhotbah. Tafsiran sebagian dari penyembahanmu tadi bukan diterjemahkan. Sebagian tafsirannya itu kita rasa spirit, the Holy Spirit, Roh Kudus lagi ngomong apa ke jemaat ini, bangun dari sisi apa. Saya bersyukur untuk bahasa roh. Anda kalau belum punya, minta sama Tuhan. Minta didoakan di CG-CG. Jangan diam saja, atau kalau ibadah begini, minta. Kadang-kadang dalam tengah-tengah pujian kita dapat. Makanya dari praise and worship kita, di worship menjelang akhir sebelum khotbah, kita berbahasa lidah. Nanti bisa jadi berbahasa roh lagi. Ketika kita panggil orang, kalau ada altar call, kita doakan. Orang ini kan gak kenal nih. Tapi dia datang membawa beban, nangis-nangis, saya gak ngerti. Tapi waktu saya doa, saya pakai akal budi. Mungkin dari kata-kata saya keluar nubuatan, siapa tahu, tanpa harus memprediksi. Mungkin saya berkata, Tuhan mengasihimu. Orang itu mungkin tadi sebelum datang ke gereja berkata, apakah engkau mengasihi aku? Boom, kena. Tapi waktu kita doa dalam bahasa roh, beban itu 1 ton terangkat. Minta karunia bahasa roh untuk bisnismu. Tiap pagi saya berdoa. Makanya saya gak gampang lemah. Bukan berarti saya gak lemah. Saya gak gampang lemah. Karena tiap hari sebelum bangun tidur, termasuk pagi ini tadi, sebelum kami akhirnya naik ferry ke sini, saya bahasa roh 40 menit as usual. 34 tahun saya kenal Tuhan. 30 sekian tahun kan saya gak langsung dapat bahasa roh di tahun pertama. 30 tahun sekian saya gak pernah bolong. Tiap pagi bahasa roh 40 menit. Anda gak usah tiru. Sebelum bangun tidur, saya sudah terjaga tapi belum bangun sungguhan badan. Saya bangunkan roh saya dulu. Karena Alkitab berkata, Ia akan menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya. Kenapa kita gampang lemah? Kita gak punya toolnya. Kita gak bisa kuat dengan bersandar pada kekuatan kita. Karunia Allah bisa menguatkan kita. Dia menguatkan dan meneguhkan kita oleh rohnya. Bukan hanya bahasa roh, tapi bahasa roh itu adalah vehicle-nya, karunia kendaraannya. Berbahasa roh lah. Tapi sekarang kan dilemahkan. Gereja-gereja pada menyuarakan gak usah bahasa roh. Ya terserah, itu preferensi. Not this church. GMS akan berbahasa roh sampai kita mati, sampai Tuhan datang kembali. Sesuatu yang mulia kalau mau di-courting, ngapain? Yang perlu di-courting itu manusia dosa. Kekacauan, ketidaktertiban. Siapa bilang kita gak tertib waktu kita berbahasa roh, kita juga tertib? Tapi setiap orang berbicara kepada Tuhan. We need this gift more than ever. More than ever. Karena this gift is beautiful. Mumpung masih ada. Bukan yang terbesar, tapi ini penting sekali. Kita perlu dikuatkan oleh rohnya. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar dalam kasih. Ayat 17. Ya lemahlah salah makan. Coba Anda lihat ya. Sehingga oleh imanmu Kristus diam dalam hatimu. Katakan oleh iman Kristus diam di hati. Katakan oleh iman Kristus diam di hati. Nah, iman timbul dari apa? Iman timbul dari makan kue tiaw? Enggak, tapi meskipun demikian ada orang yang percaya loh. Sebelum makan kue tiaw gitu ya, kita semua berdoa ya, tapi gak apa-apa, jangan ketawa loh ya orang doa begitu ya. Karena doa makan adalah doa yang paling lugu. Tapi itu pun kita bisa lebih efektif dalam berdoa. Kita bisa berdoa gini, Tuhan Yesus terima kasih untuk makan minuman ini, dan aku berdoa supaya dia menjadi kekuatan bagi tubuh jasmani kami dan menjadi kekuatan jasmani dan rohani kami. Itu doa yang benar, tapi juga salah. Kue tiaw kok bisa jadi kekuatan rohani itu gimana? Sebab iman timbul dari pendengaran firman, bukan makan kue tiaw. Makanannya adalah firman. Kalau kita makan gula,
Kalau kita minum, dia masuk ke saluran berbeda di tubuh kita. Cairan beda di prosesnya. Ya kan? Makanya itu yang suka makan energy drink, kata dokter, itu merusak ginjal. Tapi kalau kita makan sambal, padahal kita nggak kuat, itu ngantemnya ke pencernaan. Asam lambung keluar dari hal yang berbeda lagi. Kalau sukanya sebelum tidur makan berat. Ya misalnya, ini pengetahuan umum ya. Maksud saya apa? Setiap hal itu ada jalurnya. Anda makan makanan jasmani, besok keluar di jamban. Kalau nggak keluar, Anda perlu ke rumah sakit kalau 1 minggu. Tidak ada satupun masuk ke rohanimu. Tidak ada satupun. Kenapa kok kita semakin kuat? Gym, 6 pack, family pack, 1 bag. Gede, wah, Arnold, suasana seger. Tapi gede nih, betul-betul seperti singa. Tapi kalau kena masalah hidup, Hello Kitty. Kok bisa minumnya protein, bubuk-bubuk itu nggak kena ke iman, tapi nggak pernah baca Alkitab. Saya nggak bahas lagi ya. Kalau Anda pilih-pilih Alkitab, nggak pernah selesaiin Alkitab, kejadian wahyu, pasti nanti tebang pilih ada ayat-ayat yang hilang. Itu berarti ada satu dimensi rohanimu hilang karena nggak pernah ketemu ayat-ayat itu, karena nggak keburu selalu ketemu ayat-ayat emas doang. Nah, saya nggak akan ulang. Anda dengarkan ibadah sebelumnya, karena semua ini pewahyuan-pewahyuan yang dikupas nggak bisa terulangi. Karena dia nggak makan firman, nggak baca Alkitab. Dan dia tidak mengisi hidupnya dengan pengajaran-pengajaran firman. Ya pastilah gampang goyah. Sekarang pertanyaannya terjawab, kenapa aku gampang goyah? Karena kau lapar secara rohani, bukan roh haus dan lapar, itu bagus. Kau lapar, bukan roh haus dan lapar, kau kelaparan firman. How could you be strong then, my friend, if you don't eat? Tapi Pastor Philip, ya, saya itu selalu dapat rema dari Roh Kudus. Suatu hari waktu dahulu saya pelayanan, waktu terjadi manifestasi kelepasan ngusir setan, ya yang gini kan sudah kasus ekstrim ya. Itu kayak orang yang eksorsis, yang orangnya sudah kesurupan. Saya menghadapi yang benar-benar ya, kasus benar-benar, bukan hanya yang inner healing atau kesembuhan batin, yang benar-benar orang-orang okultisme. Itu berat banget. Itu kalau nggak ditahan, orang itu seperti film, mungkin bisa melayang kali, bisa manjat tembok kali. Itu kejadian-kejadian saya nggak perlu ceritakan, karena buat apa? Kuasa Tuhan itu yang patut kita fokus. Itu semuanya hanyalah sampingan yang harus kita selesaikan. Segera diam kau keluar setan. Nggak bisa ngusir. Nah, itu murid-murid saya dulu di zaman-zaman itu, puluhan tahun yang lalu. Ya, 30 tahun, 25 tahun yang lalu. Dalam nama Yesus. Lalu saya disuruh, seperti murid-murid Yesus, nggak bisa ngusir setan, suruh guru. Saya bukan Yesus, tapi mungkin saya lebih pengalaman dari mereka, dan saya udah lama jalan dalam otoritas Tuhan. Saya dipanggil datang, saya tengking setan cuma satu kata. Dalam nama Yesus, Tuhan menghardikmu, keluar. Langsung keluar. Itu murid-murid saya, murid-murid Tuhan, bukan murid-murid saya yang Tuhan titipkan ke saya itu tanya, kok Philip, kok bisa setan ini kuusir tidak mempan kau satu kata? Saya bilang, saya balik tanya, sepenuh apa hidupmu dengan firman? Loh kok kami ini dapat firman Tuhan berkata sungguh-sungguh. Tiba-tiba Tuhan kasih hikmat. Kan kalau dapat jawaban gitu saya juga bingung ya, kenapa ya? Kenapa kok tidak mempan waktu kamu katakan? Saya bilang, kenapa perintahmu lemah? Ternyata mereka dapat ayat-ayat benar-benar kayak berkata, dengar suara Tuhan. Tapi 1-2 ayat doang. Dan mereka hidup dari 1-2 ayat itu, dimemoris, diingat. Dan itu mereka hidupi sepanjang hari. Saya bilang, kamu gak kuat. Orang kayak kamu gini disuruh panco, langsung roboh. Kenapa? Aku makan steak Wagyu yang paling berlemak. Iya, tapi cuma 1 kotak. Saya makan daging sama dengan kamu, tapi saya makan 250 gram, 350 gram. Saya makan 1 kilo. Sana proteinnya tinggi, tapi hanya 1 kotak saja kecil. Kamu dapat rema, tapi kamu kurang volumenya, kurang makan. Saya bilang, saya makan firman ini.
Sebab oleh imanmu Kristus diam dalam hatimu. Kalau Kristus sungguhan diam di dalam hatimu, dia akan diam dalam perkataanmu, dalam doamu. Dia akan diam di dalam kalimat-kalimatmu. Dia akan diam dalam segala keputusanmu. Saya bilang, karena kamu kelaparan, kamu tidak bisa angkat beban orang lain. Karena kamu lemah. Karena kamu malnutrisi firman. Meskipun firman yang kau dapat itu bagus, penuh urapan, 1-2 ayat saja. Coba kau hidup dengan stick, cuman 1 cut begitu sepanjang hari, kau akan lemah lunglai, bukan lemah lembut. Paham Bapak Ibu? Do you read the Bible? Yang gak heran, gak kuat. Ketika dalam bisnis goyang sedikit, gimana larinya ke hal-hal yang mendukakan Allah. Nanti waktu sukses dengan teman-teman, diajak rusak bisa. Gampang terseret, gampang terbawa arus untuk meninggalkan Yesus. Kenapa ya orang itu? Kok bisa gampang, mudah sekali terbawa? Ya karena tanahnya tipis, ditaburi apapun dia happy di depan, matahari terik, terjadi penganiayaan akan firman itu, atau orang lain menghimpitnya seperti semak belukar, mati itu bijinya. You're not serious with the word of God. How can you grow? Berapa orang yang datang ke gereja hanya sekedar ecek-ecek kaki saja. How can you be a strong Christian in your world? Gimana jadi orang Kristen yang kuat di dalam duniamu? Dengan cepat, saya sudah mau selesai. Ya, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Ayat 18, Paulus berkata gini ya, betapa lebarnya, betapa panjangnya. Kayaknya saya nggak keburu deh untuk jelaskan ayat yang ini. Yang ayat 18 nanti kalau nggak keburu saya jelaskan di lain kesempatan. Pokoknya yang sisa, yang tidak selesai di gereja kita, saya akan berikan remahnya di saat teduh bersama, menjadi remah buat kita bersama. 18 saya nggak bahas. Itu bagus, luar biasa ayat ini, dahsyat. Lebar itu artinya apa, panjang artinya apa, tinggi dalamnya. Sabar ya, nanti kapan saya akan bagikan, tapi mungkin gak keburu di sini. Dan dapat mengenal kasih itu, ayat 19, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Itu dia ayat 19 saya katakan, kalau Tuhan menjawab doa, dia selalu melampaui segala pengetahuan. Dia melampaui imanmu. Dia tidak pernah menjawab imanmu pas sesuai dengan imanmu. Kalau Tuhan berkata sama seorang wanita, ibu, terjadilah sesuai dengan imanmu, termasuk wanita pendarahan itu. Kau sembuh. Be healed according to your faith. Pergilah dan jadilah sembuh sesuai dengan imanmu. Itu Tuhan ngalah sama ciptaannya. It's always more than that. Tuhan tidak pernah hanya menjawab iman sesuai dengan iman. Dia selalu menjawab melampaui iman kita. Karena itu berbahagialah orang yang beriman pada Tuhan dan memupuk imannya. Jangan beriman baru kalau butuh. Berimanlah pada Tuhan ketika engkau tidak memerlukan apa-apa. Iman itu bukan kebutuhan. Iman itu mengenal Tuhan. Kalau kau kenal Tuhan, dengan sendirinya kau beriman. Iman itu gak perlu didorong-dorong. Seperti cerita tadi tentang kelepasan. Karena saya tahu saya siapa. Saya tahu saya anak Tuhan, saya tahu saya anak raja. Ketika setannya ngancam-ngancam gak mempan. Bukan karena iman saya besar, karena saya kenal Allah yang besar. Kalau kau ragu, itu karena kau tidak mengenalnya. Iman itu bukan didorong-dorong. Aku minta iman yang gede Tuhan. Kenallah Tuhan, dengan sendirinya imanmu akan membesar. Saya dorong Anda untuk beriman pada Tuhan, karena Tuhan selalu menjawab melampaui iman kita. Bagi dialah yang dapat melakukan, ayat 20, itu dia ayatnya. Jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Saya tambahkan, dan imani. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. God always answers your faith. Bahkan kadang-kadang Tuhan tuh mempermalukan iman saya. Tuhan tidak pernah mempermalukan siapa-siapa. Tetapi saya jadi malu, imanku cuma segitu. Gak apa-apalah daripada saya imannya gede tapi nanti ompong, lalu saya kecewa di belakang. Mendingan saya pengenalannya lebih besar, mintanya moderat. Tuhan selalu lampaui. Yang penting saya setia dalam perkara kecil. Seperti kebaktian tadi pagi saya jelaskan kenapa kita harus setia dalam perkara sederhana.
Karena kuasanya nanti akan mengubah yang sederhana menjadi besar. Bagi dialah kemuliaan dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Ayat 21, dengan ini saya akhiri. Kok tiba-tiba shift ya, bicara tentang Roh Kudus, tentang firman, lalu Paulus berkata, bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat. Katakan kemuliaan dalam jemaat. Kata kemuliaan di dalam jemaat ini adalah kelebihan-kelebihan yang Tuhan taruh di jemaat itu, tidak semua pada diri seseorang. Kelebihan-kelebihan itu Tuhan titipkan di jemaat itu dan dibagi jadi kasih karunia yang berbeda-beda, dan kelebihan itu saling tertular dan menularkan. Jadi waktu kita itu sama-sama bersekutu seperti ini, inilah pentingnya kita tertanam dalam sebuah gereja lokal. Di kebaktian 1 tadi nanti dengarkan sendiri, pelbagai hikmat. Orang kalau nggak bergereja lokal dengan tepat, dia biasanya hanya punya satu hikmat dalam hidupnya. Misalnya orang itu pinter kutu buku, orang itu benar-benar people person, tapi kalau dia nggak pernah selesai tugas, atau orang itu melulu orientasinya selesaikan tugas, tapi selalu bad luck dalam hubungan. Nggak tentu orang yang benar-benar punya ijazah cum laude nanti yang dapat kerjaan dulu. Tapi orang yang tertanam dalam jemaat, diasah sama Tuhan, itu pelbagai hikmat. All itu rounded wisdom. Nah, ayat ini sekarang dijelaskan lagi. Saya sambung kebaktian pertama tadi. Di dalam jemaat ada kemuliaan bagi dia. Kata bagi dia kemuliaan di dalam jemaat. Glory in the church. Katakan glory in the church. Dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun. Gak hanya satu orang diturunkan. Sampai selama-lamanya, amin. Tahukah Anda waktu kita tertanam dalam gereja, yang lemah susah lemah, karena pasti dikuatkan yang lainnya, karena ada kemuliaan Tuhan di jemaat. Kalau Anda tetap tertanam, susah setan mencuri hidupmu. Susah Anda kalah lama-lama. Kalau Anda bangkrut pun gak mungkin Anda tidak bangkit lagi. Kalau Anda dalam masalah, sulit gak ada tanggal kadaluarsanya. Kalau Anda di dalam jemaat, ada berkat korporat. Yang lemah, yang kuat, yang lemah, yang kuat menguatkan yang lemah, menopang yang lemah. Susah. Itu yang disebut kemuliaan di dalam jemaat. Kenapa aku gampang lemah di dalam? Karena social distancing, hidup sendiri. Percuma kalau kita hanya mau online, otodidak, belajar Bible study. Aku gereja tidak mau hadir di antara umat. Yang penting pokoknya ikut pujian, itu pun di skip kalau nggak suka. Langsung ke firman, itu pun pilih-pilih pembicara siapa. Gak pernah ada regular faith atau iman yang reguler. Susah. Anda mau dapat firman doang, kalau tidak hidup di dalam kemuliaan Allah di dalam jemaat, Anda tetap akan lemah. Orang gitu gampang dicaplok singa. Anda lihat coba di Animal Planet, Discovery Channel dan sebagainya, singa itu selalu menargetkan wildebeest atau lembu-lembu Afrika yang kesasar sendirian. Selalu itu dimakan. Gak peduli dia punya tanduk besar, dia akan pasti di gang up, pasti dikepung sama rombongan singa. You don't stand a chance. A lone Christian don't stand a chance. Kristen sendiri gak peduli kalau sana PhD teologi, pasti tetap lemah imannya. Karena ada satu yang menguatkan kita. Orang lemah gak bisa lama-lama, karena yang kuat menopang yang lemah. Itu terjadi waktu tertanam di dalam jemaat. Ada the glory of the Lord in the church. Dan waktu kita berbahasa roh sama-sama berdoa seperti ini, Anda jangan kaget ya. Jangan takut tiba-tiba roh jahat ditransfer, karena Tuhan tidak pernah memberi kalajengking bagi mereka yang minta Roh Kudus. Waktu kita berbahasa roh sama-sama gitu, itu indah, powerful. Saya itu nggak bisa musik. Sebenarnya dulu waktu kecil, saya suruh main piano sama mama, itu guru saya satu-satu muntah darah, tanda kutip. Nakalnya saya. Dulu tuh loh, Royal itu loh, Pitoy, Pak, itu yang saya dulu tahu beberapa lagu-lagu. Ya, gitu-gitu. Terus habis itu yang ya gitu-gitulah ya. Saya suatu hari itu melihat PAW di atas itu, saya rindu. Zaman dulu kan belum ada Bluetooth. Gigi kita semua masih putih, belum ada yang biru.
Dan dulu tuh rempong banget. Kaset, siapa yang zamanin kaset pita yang harus pakai pensil? Dan saya kan kadang-kadang terlalu kasar, putus, aduh harus tunggu dari Indonesia. Karena saya tinggal di Kanada. Lama. Jadi susah. Itu ya, pas lagi nyembah enak-enak, udah masuk hadirat Allah, jeglek. Di balik side B. Tutup lagi balik, udah hilang konsentrasi. Jadi saya kepingin bisa musik. Gitar gak bisa, tangan saya ini bengkok satu. Seperti ini bengkok banget. Ini tangan yang nomor 2 jari ini penting untuk ejreng-ejreng. Tuhan, aku rindu. Saya gak ngerti loh ada kemuliaan Tuhan dalam jemaat. Bahwa waktu kita menyembah sama-sama, duduk sama-sama, minum dari sungai yang sama. Itu kita itu bisa tertular. Bukan kelemahan orang lain, itu disimpan di badan mereka. Tuhan akan proses orang itu sendiri. Kemuliaan Tuhan di jemaat itu berarti Roh Kudus diberikan, bukan kalajengking. Dan kekuatan orang, dan bukan hanya dari Tuhan sumbernya. Titipan-titipan itu pun bisa transfer ke kita. Sadarkah Anda waktu kita saling mendoakan? Yakobus berkata saling mendoakan supaya kamu sembuh. Kata sembuh itu bukan hanya heal, pulih. So you'll be blessed. Haleluya, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih anugerah Tuhan, atas penyertaan Tuhan kepada kami sepanjang hidup kami. Kami bersyukur kami dapat beribadah di tempat ini sebagai satu keluarga di dalam Kristus. Kami dikuatkan satu dengan yang lainnya, saling bergandengan tangan, mendoakan satu dengan yang lainnya. Oh Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu, jemaat-Mu di tempat ini. Tidak ada satu pun yang terhilang, tidak ada satu pun yang lemah. Tapi setiap daripada kami akan menerima porsi yang sama daripada Roh Kudus. Karena kami bergandengan tangan satu dengan yang lainnya. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama yang diberkati Tuhan katakan amin. Berikan sorak-sorai bagi satu nama yang layak ditinggikan, yang bernama Yesus Kristus Tuhan.